Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Adinda Firna. Oke teman-teman, di videoku kali ini aku mau membahas cara mengembalikan barang tanpa membayar ongkir atau gratis ongkir. Oke teman-teman, sebelum ke caranya aku mau jelasin dulu nih tentang sistem TikTok. Nah, jadi di TikTok itu banyak banget penjual-penjual nakal yang tidak tanggung jawab alias tidak amanah. Nah, maka dari itu TikTok memfasilitasi kita sebagai pembeli ya untuk menggunakan fitur refund dana atau refund dana plus barang. Tapi teman-teman, di TikTok itu bisa dikatakan aplikasi baru untuk belanja ya. Jadi agak sedikit susah tuh memahaminya. Apalagi orang-orang awam yang belum begitu mengerti tentang belanja di TikTok atau belanja online. Jadi buat teman-teman yang kurang begitu mengerti tentang belanja online, wajib banget nih cari tahu entah itu di YouTube, di Google ataupun di IG. Karena penjual-penjual itu tuh mengincarnya ya orang seperti itu. Apalagi di TikTok itu sistem pengembaliannya atau sistem refund dananya itu sedikit rumit ya. Beda seperti aplikasi yang benar-benar buat belanja seperti contohnya kayak Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Nah, karena cara pengembalian barang di TikTok itu sedikit rumit ya, jadi aku mau kasih penjelasan tentang mengembalikan barang dan gimana sih caranya biar gratis ongkir atau tidak usah membayar ongkir. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke caranya ya. Jadi untuk biar tidak usah membayar ongkir itu, setahu aku itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama itu adalah penjualnya yang membayar ongkir. Jadi kalian nggak perlu bayar ongkir tapi si penjualnya yang bayar ya. Nah, caranya gimana? Caranya itu kalian harus menghubungi si penjualnya. Terus kalian minta pokoknya intinya yang bayar tuh si penjual. Nah, dalam kasus ini pun itu kebanyakan penjual mau membayar ongkirnya ketika dia yang salah ya. Seperti contohnya salah kirim produk atau misalkan barangnya itu ternyata rusak, udah nggak bisa digunakan, terus barangnya kurang dan salah kirim warna atau ukuran gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan salahnya ada di kalian seperti salah pencet atau salah pilih ukuran, terus pokoknya, kesalahannya itu ada di kalian, itu biasanya penjual nggak mau bayar ongkirnya ya. Jadi, di sini digarisbawahi kalau, penjual mau membayar ongkir ketika, kesalahan ada di penjual, seperti itu. Oke teman-teman, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu kita bisa menghubungi pihak ekspedisi atau mas-mas kurirnya yang akan mau mengirimkan paketnya itu ke alamat kita. Nah, teman-teman, untuk si kasus ini kalian tuh cuma, atau meng-WA si mas-mas kurirnya, kalian bisa tinggal bilang gitu kalau nggak mau, menerima si paketnya. Itu alasannya terserah kalian, entah nggak pegang uang atau udah nggak butuh si barangnya dan lain-lain. Nah, kenapa aku kok bisa bilang seperti ini? Karena aku juga udah mengalaminya. Ini bukti apa ya? Kayak aku kasih lihat ke kalian chat aku sama Mas Kurir. Nah, di situ itu aku ini posisinya itu chat aku udah aku kehapus gitu. Terus aku minta sama Mas Kurirnya minta di SS-in screenshotan aku. Nah, ini aku ketika chat Mas Kurirnya bilang kalau aku udah apa namanya, udah nggak memerlukan barang tersebut dikarenakan teman-teman itu barangnya itu udah lama banget nggak dikirim-kirim gitu loh sama si penjualnya. Di sini aku sebelum bilang itu aku juga tanya apakah kena denda apa enggak di ekspedisinya itu. Ternyata itu enggak kena denda. Jadi aku mau nggak nerima barangnya. Terus aku juga kasih tahu ya alasanku karena emang bener-bener lama nggak dikirim-kirim sampai aku capek sendiri. Jadi aku memutuskan untuk si cancel aja. Jadi teman-teman, ini paketnya itu posisinya belum nyampe ke aku ya. Jadi posisinya itu paketnya masih di bawah Mas Kurir. Jadi itu sebelum paketnya nyampe ke rumah kita, kita udah bilang kalau nggak nerima barangnya. Jadi otomatis kita nggak perlu bayar ongkirnya.
Nah, tapi teman-teman perlu diketahui nih, caraku yang kedua tadi itu, sedikit nggak disukai sama penjual ya. Karena apa? Itu bisa membuat rugi si penjualnya. Ruginya di mana? Itu di waktu packingnya, terus lakban kreseknya, terus tenaganya, pokoknya banyak. Jadi terus kalau si produknya itu ada kardus kecilnya gitu, biasanya kan kalau di perjalanan itu terpontang-panting, kelempar-lempar. Nah, nanti pengirimannya ke alamat kita terus kembali lagi karena kita tolak pakainya otomatis lebih lama, lebih terpontang-panting. Jadi biasanya tuh kardusnya bisa penyok-penyok. Nah, kalau udah penyok itu biasanya nggak bisa dijual lagi. Nah, jadi saran aku buat kalian semua, caraku tadi emang benar-benar gimana ya, kayak terdesak gitu, kepepet gitu. Seperti kayak aku lah contohnya, Kak, aku, nggak jadi terima itu karena emang benar-benar lama banget pengirimannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman cara mengembalikan barang atau produk di TikTok Shop tanpa membayar ongkir. Tapi teman-teman perlu diketahui juga nih, di TikTok pastinya makin kesini itu banyak banget perbaharuan ya. Nah, jadi biar teman-teman gak bingung itu tetap banget cari info terbaru agar teman-teman itu belanjanya tentram dan tidak mengkhawatirkan hal yang lain. Teman-teman juga bisa kok tanya-tanya ke aku, entah itu di komen ataupun di DM aku. Nah, segitu dulu ya teman-teman penjelasan tentang mengembalikan barang atau produk di TikTok Shop tanpa membayar ongkir atau gratis ongkir. Nah, buat teman-teman minta tolong dukungannya dengan cara subscribe channel YouTube aku dan like video ini dan jangan lupa komen buat teman-teman yang masih bingung tentang caranya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.